Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Pak Wahidin, yaitu Pak Wahidin hadiri acara radio komunikasi Rakol Mentera Kota Medan yang keberadaannya di jalan apa nih Pak John? Jadi untuk teman-teman jangan lupa ya untuk tonton video ini, jangan lupa subscribe pada nantinya gitu. Terima kasih, Pak Wahidin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parkirnya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Kedua, ketiga, keempat. Belum. 4 orang baru. Siapa? Aku, Bapak. Ibu sama Pak Uci, sama Bu Elis. Assalamualaikum Pak Sekjen. Sehat Pak. Agak terlambat, tapi jam 2 harus sudah sampai. Sekarang kalau jam 2 nggak datang, kita tutup aja. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, kenceng kali ya. Iya, kita Loh, cepet kali pulangnya. Cepet kali pulangnya. Kami kan kantor lain, soalnya. Oh iya. Guys. Hai guys. Nah, inilah yang udah disediakan sama Ibu Jono ya. Nah, ada jengkolnya, ada rondangnya. Nah. Mana lah Ibu? Ini dua-dua. Ih, nggak mau disorot orang ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat Bunda? Sehat? Alhamdulillah.
Memang kulit Jawa nih ya. Nanduk. Makan acarnya lagi. Main-main ke situ aja nih. Aku kesenangan nengok rumah. Sama ibu ini? Kenapa? Bosi nyanyi Bosi. Nyanyi. Kenapa berhenti? Udah mau mulai. Pak Senggen udah mau mulai. Hoi. Oh ya bentar ya Bu. Cara bilang ke Sri gitu. Gedungnya Belka. Oh, Tapi di jalan. ya tahu saya. Kadang-kadang tapi ini bisa masuk. Karena di sini memang dia. Saya Pak Udin. Sehat Pak, sehat. Ini ada bang 5.000. Apa minta tukar dia maksa tuh Pak. Main lah. Enggak ada. Ini 2.000 kan. Pengen 20.000. Anak-anak pulanginnya ya. Udahlah, aku kasih jalan. Setengah lagi tuh kan. Oh iya. Udahlah Pak. Mikir kan ya. Udahlah. Hidup nih. Ya gitulah masalahnya. Ini mah. Jadi bayar Iya. Mami rendang Mami. Dagingnya takut mentera dia. Sehat Bu. Andut. Haji. How are you? Padi. Arslan. Hari. Ya, ayo gitu lah, mantap. Thank you.
جعل عليكم من حرج ولكن وليتم نعمته وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر itu kan kerjanya kongsi, bungo itu كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا حول ولا قوة إلا بالله والمسلمين والمسلمات الأحياء اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتقبلين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة بكلمة لا إله إلا الله ولا نختم علينا بسوء الخاتمة ربنا ولنا. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan hidayahnya pada hari yang berbahagia ini tanggal 3 November 2024 bertepatan dengan hari Minggu kita melaksanakan silaturahmi pertemuan ataupun arisan ataupun silaturahmi keluarga besar Radio Komunikasi Lentera yang dalam hal ini dilaksanakan di rumah Pak Pujiono di Jalan Amal. Selanjutnya salam beri salam sama-sama kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW. Semoga nantinya kita akan mendapatkan syafaat yang di hari kelak nantinya. Yang kami hormati Bapak Pembina, selamat datang Bapak Pembina Pak Indra Siregar. Yang kami hormati Bapak Ketua, yang kami hormati seluruh pengurus Rakom Lentera, yang kami hormati seluruh anggota Lentera yang telah berhadir pada hari ini. Kalau lagi makan, kita mintakan Ibu Ketua Seksi Sosial untuk menyampaikan apa program yang akan kita lakukan kepada Bu Seksi. Silakan. Bapak ngisi BBM terus aja. Ada waktunya wawancara Pak, jangan BBM terus diisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ketua, Bapak Sekjen, seluruh pengurus, Bapak Pembina kayaknya hari ini alhamdulillah berhadir di tengah-tengah kita. Nah, dan ternyata luar biasa sehat, cuman nggak bisa makan kambing katanya. Diet ya, nggak makan nasi, cuma makan mie aja. Ya, kebetulan saya juga masih bingung ini masalah apa program kerja untuk sosial.
Tapi kemarin itu ada wacana untuk mengumpulkan. Itu sudah berjalan ya. Selanjutnya sebelum kita serahkan kepada Pak Pembina dan Pak Ketua, kami mintakan juga kepada Pak Satgas family gathering, dan yang kedua menyangkut dengan kegiatan Bankom di pesantren tanggal 10 November nanti. Silakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. ini mungkin ada 3 poin ya yang mau disampaikan. Pertama, Bankom untuk pesantren Al-Mujirin itu 10 orang, memang udah ada orang-orangnya. Kemungkinan sebelum tanggal 10 kita ada pertemuan ya. Empat Kota Medan ya. Selanjutnya kami mintakan kepada bendahara untuk menyampaikan laporan keuangan. Baik, terima kasih buat Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Pak Ketua, Pak Pembina, Pak Penasihat, dan juga Bapak-Bapak pengurus yang hadir. Laporan keuangan yang saya pegang selama 3 bulan, kebetulan ada kas saldo kita di sini sekitar 802.000 per tanggal ya. Ini belum masuk, bulan ini belum masuk. Ini 3 bulan Agustus, September, Oktober, ini November belum saya hitung. Dari kemarin kita ada mengeluarkan biaya 200.000 untuk papan bunga kuota pendawa klub. Jadi totalnya ya saldonya 602.000. Semoga kiranya nanti ke depan untuk yang belum membayar di bulan Agustus, September, Oktober bisa kita masukkan kembali. Kalau untuk belakangan saya nggak tahu. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masukkan kepada sesi. Jadi uang kas dari bulan 8 sampai bulan 11 itu berjumlah 1.355.000. Alhamdulillah sudah banyak ibu-ibu. Jadi nanti apabila ini kan ada program dari sosial untuk perbaikan masjid atau lain sebagainya, mungkin sepakat kita ada nanti kita berikan sedekahnya, kita keluarkan biar tambah berkah untuk rezeki kita semuanya. Nanti itu pun akan kita diskusikan, sharing lagi ya kan ya Bu, karena itu uang bersama kita. Jadi demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Pertemuan bulanan di rumah Pak Ruslan tadi Pak. Oh ya, boleh Pak. Silakan kepada Pak Ruslan. Saya sudahi dulu ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yani yang telah berkesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Pak Ketua, Pak Wakil lagi baru nyampe, dan seluruh pengurus dan seluruh keluarga-keluarga Lentera khususnya semuanya. Semoga kita senantiasa selalu sehat dan selalu semangat dan dalam doa semoga. Ya, dari Ibu bahwasannya untuk bulan depan yaitu kena di giliran saya ya. Jadi berhubung karena rumah pun agak banyak barang Pak, karena kan kemarin pindah dari rumah yang di Sampali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Pembina yang kami hormati,
jajaran pengurus Rekom Lentera, Ibu Sri Kandi, dan seluruh seksi serta bidang-bidang yang berhadir pada hari ini. Terima kasih untuk seluruh anggota sudah hadir, dan masih kita menu yang lain. Dan ada beberapa juga mungkin yang harus agak sore ya karena aktivitas. Terima kasih atas kehadirannya, dan tak lupa juga kita sampaikan selawat dan salam pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya nanti. Mudah-mudahan kita selalu daripada mengikut ajaran beliau dan melaksanakan segala sunnah-sunnah beliau sehingga nantinya kita bersama beliau di surganya Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi dari Satgas sudah menyampaikan beberapa kegiatan terkait dengan Bankom di pesantren Mundiri, kemudian kegiatan Harlah Rapi, dan juga satu lagi acara kita di tanggal. Wadah Pak Intan, persilakan. Jangan sakit hati, Pak. Duduk aja, Pak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Yang saya hormati Pak De Darwin Sah selaku penasihat, yang saya hormati Pak Sani, Pak Syuhada Sani beserta jajarannya, kawan-kawan semua. Saya nggak panjang-panjang. Kebetulan apa yang mau saya omongkan udah dihubungin sama Pak Sani duluan tadi ya. Itu mengenai berprasangka baik. Saya dari awal sudah bilang juga sama Pak Sani, sama Bu Rina kemarin itu bahwasanya saya tetap ikut di Lentera, tapi mungkin untuk hadir itu mungkin karena kesibukan saya agak repot. Kalau saya kan di Lentera, di Rapi pun saya sudah malu ya, diduduki di P2 ini, tapi rapat nggak pernah hadir ya, karena memang kesibukan yang memang nggak bisa ditinggalkan. Terima kasih Pak Pembina, Pak Haji Indra Sregar yang sudah menyampaikan sepatah dua kata kepada kita. Semoga apa yang disampaikan kepada kita akan berjalan dengan baik nantinya. Sebelum saya akhiri dan Ustaz sebentar lagi akan sampai, di sini saya sampaikan kembali bahwa ini bukan dalam arti kata saya untuk kita Ustaz Safi sudah sampai di tengah-tengah kita. Mari kita mendengarkan tausiah dan mendalami ilmu yang akan disampaikan sama kita, dan nanti kita akan memberikan waktu sedikit untuk bertanya bagi yang ingin bertanya. Jangan sedikit apa banyak. Kita sediakan waktu sampai ba'da maghrib lah. Kepada Pak Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa azwajihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Bapak Ketua, yang mudah-mudahan insya Allah dalam kondisi sehat walafiat, rahmat Allah tercurahkan Pak. Para Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali sama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan semua nikmat-nikmat ini akan tetap untuk kita menjadi alat di dalam beribadah kepada Allah. Karena kita dihadirkan Allah ke dunia, tujuan dan tugasnya cuma satu saja. Apa dia? Lil ibadah, untuk beribadah gitu. Karena nanti itulah yang akan kita bawa menghadap Allah. Semua yang kita cari pagi, siang, sore, malam kan tinggal semua.
Mau kita bangun 2-4 istana tinggal, mau kita banyakkanlah pula harta kita tinggal, kita luaskan tanah kita tinggal, itu jadi tujuan. Tetap itu semua cuman alat tujuan kita untuk beribadah kepada Allah. Jangan dibalikkan. Jangan pula ibadah yang jadi alat dan nikmat pula yang jadi tujuan. Ibarat contoh ada orang sholat duha. Kita tanya, kenapa sholat duha bu? Biar lancar rezeki Ustaz. Oh berarti sholatnya cuma alat, rezeki itu tujuan dia. Keliru kan? Oh kenapa Pak tahajud Pak? Mau jual tanah Ustaz. Oh berarti targetnya jual tanah bukan tahajudnya. Maka ini seringkali orang menjadikan ibadah itu sebagai alat untuk mendapatkan dunia. Padahal mohon maaf, mana ada ibadah yang bisa buat kita kaya? Nggak ada. Kalau sempat ibadah buat kita kaya, nanti orang jadi namanya itu putus asa. Ada orang yang tadinya sholat, udah berhenti sholat ya. Ya kenapa nggak sholat lagi Pak? Udah malas aku Ustaz. Kenapa? Tetangga aku nggak sholat kaya Ustaz. Aku sholat nggak kaya-kaya. Berarti dianggapnya sholat bisa buat kaya. Itu yang keliru. Mana ada ibadah buat kaya? Kaya itu ikhtiar dan takdirnya Allah kepada kita. Ibadah itu sesungguhnya tujuannya apa? Taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri ke Allah. Itulah ibadah. Kita kalau nggak dekat sama Allah, hidup kita gersang. Kalau gersang itu tandus itu nggak nyaman. Maka orang yang nggak nyaman itu kena jauh dari Allah. Untuk bisa dekat dengan Allah, caranya apa? Ya ibadah. Banyak macam, bisa dengan baca Quran, bisa dengan sholat, bisa dengan puasa, bisa dengan sedekah, bisa dengan silaturahim, termasuk kayak gini. Ini juga bentuk ibadah kita. Maka di situ berarti namanya ibadah itu adalah tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Prinsipnya apa? Ikhlas. Ikhlas itu apa? Nggak ada namanya apa? Nggak ada target yang mau dicapai kecuali hanya Allah. Itulah ikhlas. Kalau targetnya dunia, nggak dapat target dunia, dia kesal ibadahnya. Ibarat nanti ya, kata Allah gini. Nanti waktu di akhirat kita dikumpulkan Allah tanya, Polan, iya, kau kenapa beribadah? Biar masuk surga ya Allah. Oh, nah kalau kau kenapa ibadah? Biar nggak masuk neraka ya Allah. Oh berarti kalau nggak aku ciptakan surga neraka, nggak ibadah lah kawan. Pertanyaannya, kalau nggak ada surga, nggak ada neraka, masih mau sholat? Masih mau baca Quran, masih mau puasa Ramadan? Kalau tak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada, ya udah beramal aja, mati hidup lagi, mati hidup lagi. Surga nggak ada, neraka nggak ada. Mungkin banyak orang nggak sholat lagi. Karena targetnya itu. Padahal kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nggak kusuruh hambaku beribadah kecuali ikhlas semata-mata karena aku. Nah, berarti di sini artinya ikhlas itu tanpa namanya itu apa? Tanpa namanya paksaan dan tanpa namanya itu ada dil ar-rujil. Ada target yang mau dicapai kecuali hanya Allah. Ibarat contoh begini, 2 tambah 2 berapa Bu? Andai kan kita dikasih makan, 2 tambah 2 berapa? 4 juga kan? Nah, kalau nggak dikasih makan, 2 tambah 2 4 juga. Satu kelompok kita marah-marah sama kita, 2 tambah 2 itulah ikhlas. Apapun yang terjadi tetap dia. Mau ada nggak ada surga, mau namanya nggak ada neraka, mau ada pahala nggak ada pahala, aku tetap ibadah. Itulah ikhlas. Makanya orang yang ikhlas itu dia nggak berhenti beramal walaupun dicaci orang, dihina orang, bahkan tak dipuji orang sama sekali pun dia tetaplah beramal. Ibulah buat nasi urap udah. Lalu nasi urap itu ibu kasih ke tetangga, ya kan? Tetangga ngomong di komennya, dengar awak ngantar pakai emas kayak toko emas berjalan, gelang kanan kiri, cincin namanya nyolok kali, mobil A4, cuma nasi urap yang dikasihnya, bukan pakai ayam, telur bulat, telurnya pun nggak banyak, cuma 1,5, sompel bulat. Nah ini contoh nih, dengar kita Bu, besok kalau ibu buat nasi urap kasih lagi Bu. Tak sudi aku Ustaz, jijik kali aku tengoknya, muncungnya itu bosan. Itulah dia nggak ikhlasnya. Kalau orang ikhlas nggak peduli mau dia merepet nggak merepet, kenapa berbuat karena Allah titik. Maka yang membuat kita tenang beramal itu ikhlas itu. Itu yang buat kita kecewa.
Awak rajin ke masjid, nggak ada yang puji ya, malas kita ke masjid lagi. Itu kalau namanya targetnya manusia. Tapi kalau targetnya Allah ya sudah, nggak peduli. Anjing menggonggong, apa dia pepatahnya? Tapi kadang susah kali ngamalkannya. Nah, itulah kan. Aku nggak datang kayak enak kenapa? Di rumahku datang dia, segan aku nggak datang walaupun jauh jalan amal. Akan contoh, itu berarti ada target manusianya. Contoh, ya kan? Alhasil dia datang jadi beban, karena ada target pada manusianya. Rupanya ahli baiknya nggak apa namanya, biasa aja nggak nyambut kali. Kecewa dia, nyesal kali aku datang, jauh-jauh aku datang. Contoh, itu karena target manusia. Coba karena Allah, nggak ada masalah kan. Alhamdulillah. Coba ada semangga. Awak kan nggak kena ini ya kan. Tapi makanya hidup ini kan jangka panjang. Kalau jangka panjang, jangka pendek dapat. Akhirat dicari, dunia ngikut. Ya kan, dunia dicari, akhirat nggak dapat. Awak cari akhirat dapat semuanya nih, dapat semangka, dapat namanya keju nih, teh manis, ntar lagi makan kari kambing ini, iya kan? Iya, pulang pun jelas ya. Kalau ke akhirat apa? Dunia itu ngikut. Tapi kita cari dunia, belum tentu dunia dapat, akhirnya pasti melayang. Ya udahlah, hidup ini jangka panjang saja. Jangan jangka pendek, karena memang kita jangka panjang bukan jangka pendek. Nah itu ya. Jadi makanya kepada kita mudah-mudahan diri ini kita jadikanlah sebagai kesempatan kita beribadah kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kehadiran Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan terusnya kita bersalawat dan salam kepada baginda Rasul, kelak nanti di yaumil mahsyar termasuklah kita di antara umat Nabi yang akan mendapatkan syafaat atau pertolongan daripada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, manusia dalam hidup ini tentu ada masalah. Nggak ada manusia hidup tanpa masalah. Bahkan yang duduk-duduk ini pun saya yakin ada masalah ini. Ada masalah, Bu? Ada. Nampak dari wajahnya penuh masalah. Beras habis, Pak. Masalah yang paling mendasar apa? Udah ngantuk kami, Pak Ustaz. Itu masalahnya. Maka carilah duduk strategis di mana lah agak jauh dari pandangan Ustaz ya kan. Di balik-balik pohon. Kan cuma contoh. Yang penting kan menyelesaikan masalah sekarang ya kan. Aku mau dengar cuma ada masalah, mataku nggak kuat. Oh, carilah posisi yang paling mantap, bawa pohon mangga. Syukur mangga berbuah, tinggal colok aja Pak. Paslah jelas. Hari baik hitung-hitung nanti kurang. Nah, itu ada masalah, tapi kekuatan kita menghadapi masalah itu ada pada poros tengah kita. Pondasi kita apa itu? Hati. Kuat hati, selamat. Lemah hati, nggak selamat. Makanya dalam hidup ini, penggerak manusia itu adalah kolbun, hati. Dalam bahasa Arab, kolbun. Bahasa kita hati. Kalau namanya pakai ilmu tajwid, namanya iklab. Iklab itu kan cara membacanya terbalik. Nun mati jumpa dengan ba. Harusnya kan min, ba, di. Tapi kena nun mati jumpa sama ba, terbalik cara bacanya. Suara namanya nun jadi suara mim. Mim, ba, di. Namanya iklab, terbalik. Maka arti itu pakai kata iklab, apa? Kolbun. Kolbun itu arti dasarnya bolak-balik. Jadi arti manusia kan bolak-balik. Makanya manusia makhluk yang paling payah diprediksi. Paling payah. Di dunia perpolitikan juga payah kok. Sekarang dia kawan, besok lawan kok. Sekarang dia dekat sama awak, besok musuh kok. Karena dia punya hati, hatinya bolak-balik ini. Sama, berkawan pun begitu. Kadang dia akrab sama kita, kadang dia jadi musuh kita juga. Karena kondisi hati. Makanya kemana condong hati itu? Kalau hati nggak condong ke baik, kelakuannya baik. Kalau hatinya condongnya ke buruk, maka kelakuannya buruk. Bapak ibu datang kemari, kena condong hatinya kemari. Kalau hatinya nggak condong kemari, dekat pun nggak akan datang.
Tapi kena hati nggak pingin mau datang, jauh pun sampai Marendal sana Patumbak mana. Nah, jauh. Tapi hatinya condong datang dia, nggak ada masalah. Nggak apa-apa lah naik kereta, yang penting aku datang. Wah, yang penting kan datang jelas dengan baret-baretnya kan. Sampai lama ikat pinggangnya jelas kan. Makanya pakai pinggang yang besar. Ini contoh nih, berarti hati lo ya. Karena hati itu kan motor penggerak. Ibarat kereta itu pistonnya. Piston kereta tuh cantik pun kereta kita. Kalau piston yang nggak bagus itu nggak enak bawanya. Nyendak-nyendak, lari pun nggak enak. Ya pandi ya, mekanik. Nah, tapi kalau pistonnya bagus, walaupun astuti, wih laju dia laju. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina arhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir arwaha amwatina min abaina wa ummahatina wa ahlina wa khususan lil marhumina wal marhumati min sahibi ahlil bait wa kadzalika li ruhi Puji Prastika binti Pujiono wa anta a'lamu bi asma'ihim wa maqarihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'idh min adzabil qabri wa min adzabin nar wadkhilhum ila jannatika jannatin na'im. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin nar. Allahumma ij'al nuran muniran baina aydihim wa fakakan lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa itqan lahum minan nar. Allahumma ij'alna jayyidin wa la tafdahna yawmal qiyamah waffiqna lil khair. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anzil rahmata wassihah wal afiyata wal quwwah wan ni'mata was sakinah wal mutmainnata wal hidayah wat taufiq wa rizqan katsiran halalan thayyiban ala ahlil bait wa ala hadhil jamaah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah kita pada sore hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.